Halo semuanya, perkenalkan aku Jasin Epsina Farhan, NIM G002322 dari kelompok B8. Nah, di sini tuh aku akan membawakan materi mengenai, sebenarnya aku akan membawakan banyak materi. Pada materi pertama aku akan membawakan materi mengenai ACL injury. Nah, ACL injury ini apa? Jadi, kita pertama harus tahu apa itu ACL ini sendiri. Jadi ACL itu apa? Jadi ACL itu merupakan singkatan dari anterior cruciate ligament. ACL itu adalah salah satu dari dua ligamen cruciate. Fungsinya itu untuk membantu menstabilkan dari sendi lutut sendiri. Nah, ini adalah suatu ligamen yang paling sering cedera dalam sendi lutut. Biasanya itu terjadi pada eh, pemain sepak bola atau bola basket gitu loh. Jadi ACL injury itu apa? Jadi ACL injury itu adalah salah satu cedera lutut yang paling umum adalah berupa robekan atau cedera pada ACL itu sendiri. Nah, karena kita membahas mengenai ACL injury. Nah, ACL injury itu kan terjadi pada regio genu kan. Jadi itu artikulasi itu berada pada artikulasi genu. Nah, di sini aku akan membahas mengenai jadi apa saja sih struktur-struktur yang terdapat pada regio genu itu tersendiri. Nah, pada regio genu ini aku akan membahas mengenai struktur artikulasio sama osanya dan juga ligamen. Nah, untuk yang kedua yaitu akan membahas mengenai muskulus, tendon sama bursa kas. Lalu mengenai arteri sama venanya juga nanti. Jadi pertama aku akan membahas mengenai artikulasi sama osanya. Jadi artikulasi yang dibahas kali ini adalah artikulasi genu yang merupakan materi mengenai hasil injury tadi yang udah aku jelaskan. Nah, terus osanya apa? Osanya itu ada os femoris, os patella sama os tibialis yang menyusun dari artikulasi genu itu tersendiri. Nah, terus sama ligamennya apa? Jadi ligamen-ligamen yang memperkuat dari artikulasi genu itu ada ligamen cruciatum anterior sama ligamen ini cruciatum posterior sama ligamen collateral lateral sama ligamen collateral medialnya. Nah, ini dia ligamennya. Nih, ini ligamen ACL-nya. Ini pas robeknya ini. Nih. Terus yang bagian belakang ini ya itu bagian apa ligamen cruciate yang bagian posterior aja. Jadi ACL injury itu yang ini ketika dia robek. Nah, ini adalah os-osnya menyusun artikulasi genu itu ada os femur, ini ada os patella sama os anterior, os tibialis. Terus ini ada ligamen-ligamennya, ini ada ligamen kolateral yang bagian lateral, ini ada ligamen krusiat yang bagian posterior, yang bagian anterior, sama ini adalah ligamen kolateral yang bagian medialnya. Jadi ada otot dan tendon. Nah, otot atau muskulus ini yang aku akan bahas itu adalah musculus quadriceps femoris, musculus hamstring, musculus gastrocnemius, musculus popliteus, sama patellar tendon. Jadi nah, muskulus-muskulus penyusun regio femoralis ini ada yang bagian posterior ini sama bagian anterior. Nah, pada bagian posterior ini adalah muskulus penyusun hamstring. Nah, muskulus penyusun hamstring ada muskulus semitendinosus, muskulus biceps femoris, sama muskulus semimembranosa. Nah, pada muskulus biceps femoris ini akan terbagi menjadi dua kaput, yaitu kaput longum sama kaput profis. Tapi itu kaputnya akan terlihat pada bagian lebih agak profunda. Di sini ada penyusun musculus quadriceps femoris, ada musculus rectus femoris, musculus vastus medialis, musculus vastus intermedius, sama musculus vastus lateral. Sama ini ada ligamen patellanya juga ini. Nah, ini ada ligamen-ligamennya tadi yang udah aku tunjukin. Ini ada os-osnya. Nah, ini dia, tadi aku jelasin, aku sebut ada musculus popliteus. Ini letaknya ini tanpa posterior ya. Jadi popliteus sesuai namanya. Jadi dia terletak pada poplitea atau letaknya di bagian posterior dari genum. Tuh. Terus terdapat bursa kas. Bursa kas itu apa? Jadi bursa itu adalah suatu kantong cairan yang fungsinya untuk memudahkan gerakan pada sendi agar tidak sakit gitu loh guys. Jadi bursa kas ini akan menghasilkan sebuah cairan sendi. Jadi gerakan sendi itu tidak menyebabkan sakit gitu. Nah, bursa-bursa kas ini yang terdapat pada artikulasi genota bursa adalah bursa suprapatellaris, ada bursa subtendinea, bursa prepatellaris, sama bursa infrapatellaris. Nah, ini dia bursa-bursanya. Ini ada bursa suprapatella, bursa prepatella, sama bursa infrapatella. Gitu. Terus aku akan bahas juga mengenai arteri sama venanya. Jadi arteri pertama aku akan bahas mengenai arteri dulu. Jadi arteri ini sebenarnya awalnya dari arteri
ilea comunis dextra eximissa, cuma itu gambarnya tampak lebih ke atas lagi, cuma di sini nggak ada. Jadi kita lanjut ke cabangan arteri iliaca comunisnya itu sendiri adalah arteri iliaca externa. Nah, arteri iliaca externa ini nanti akan memanjang, akan bernama arteri femoral sama arteri femoralis yang lebih profunda. Nanti aku akan bahas mengenai arteri femoral itu dulu. Jadi arteri femoralis ini akan berlanjut lagi menjadi arteri femoralis profunda. Ini terus kemudian akan turun nanti berubah menjadi arteri poplitea. Nah, ini arteri poplitea. Arteri poplitea ini tampaknya sebenarnya lebih posterior ya guys. Jadi di posterior lutut. Jadi arteria poplitea juga nanti akan dibagi lagi menjadi arteria tibialis posterior karena dia sudah berada di area tibialis sama arteri tibial anterior. Nah, terus arteri tibialis dari posterior ini. Jadi arteri tibialis posterior ini akan mengalirkan darah menuju arteri fibularis brevis dan masuk ke telapak kaki di sini. Nanti dia terbagi menjadi arteri plantaris medial dan arteri plantaris. Arteri plantaris itu nanti letaknya di telapak kaki bagian lebih bawahnya. Ini kan kalau ini bagian dorsal. Nah, nanti ada di bagian bawahnya. Terus kalau arteri tibialis dari anterior itu, jadi kalau arteri tibialis anterior itu memasuk kompartemen antara tungkai serta pergelangan kaki dan terlanjut nanti ke arteri plantar yang bagian profundus, dorsum. Nih, dorsum. Ya, oh, ini tadi yang pelantar, nih bagian pelantar. Ya, yang tadi dari arteri tibialis posterior. Nah, pada arteri tibialis anterior tuh nanti ke ini turunnya. Arteri dorsalis bagian pedis. Kita lanjut. Nah, ini bagian tadi yang aku jelaskan arteri femoralis profunda. Jadi arteri femoralis profunda ini ya sesuai namanya dia letaknya lebih profundus. Ini ada cabang-cabangnya. Ini ada cabang arteri femoral secundaris yang bagian medial. Lalu ini ada ini cabang-cabang ini ada 4. Itu namanya itu adalah cabang-cabang dari arteri profunda itu sendiri. Terus ini ada arteri lagi nih. Hmm, ini tempatnya lebih medial sih. Ini ada namanya arteri ascendens, trafanya sama descendens. Wah, aku nggak akan bahas itu sih. Sama ini ada arteri genicular descendens. Ini itu potongan potongan arterinya aja. Terus, oh ya, terus selanjutnya kita akan lanjut ke vena. Ini gambaran umum vena aja. Jadi kalau vena itu sebenarnya nggak jauh beda namanya dari arteri kan ya. Sebenarnya kan dia kan cuma berbeda dari arah aliran. Kalau arteri itu kan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah kalau vena ini akan mengembalikan darah, mengalirkan darah dari seluruh tubuh akan kembali ke jantung. Jadi itu bahasa dari bawah bagian distal ini ke pika proksimal gitu guys. Jadi, ini untuk gambaran lebih jelasnya lagi, sebenarnya namanya sama. Jadi dimulai dari bagian dorsal pedis, lalu mengalir ke vena fibular, nih, dari vena fibular, lalu akan bersambung lagi. Ini vena itu saling beranastomos ya guys. Dan ini ada vena dorsalis lagi ini bersabang, eh, mengalir ke sini. Ini arteri tibialis anterior, ini yang bagian posteriornya, dari anterior, nih, ini. Terus dia masuk ke, oh ini ada dari uh, dorsalnya, dia juga ada cabang masuk ke vena saphenous yang bagian yang lebih kecil. Terus ini ada vena femoralis. Jadi vena femoralis ini akan mengalir. Jadi vena femoralis ini asal dari mana? Jadi ada yang namanya vena genicularis bagian genu. Jadi vena genicularis itu nanti akan mengalir bersama vena popltea akan menuju vena femoralis. Tuh guys. Terus ada namanya vena savena magna. Vena savena magna itu dia dia ukurannya lebih besar daripada vena savenosa yang lebih kecil ini dia. Vena savena magna lebih besar. Jadi vena savena magna itu mengalir dari medial tungkai bawah dan membentuk koneksi dengan vena profunda pada bagian kaki. Jadi vena itu akan berlanjut ke arah superior atau bagian ke atas itu bersatu dengan vena femoralis ini. Ini guys. Ini vena bersatu. Nah, nanti persatuannya juga ini akan membentuk namanya vena iliaca externa.
Sebelumnya vena savena magna ini juga menjadi penguara dari vena-vena yang membawa darah dari struktur perineal serta inferior dari dinding-dinding abdominal yang di dekat radia inguinalis. Jadi vena terus juga vena femoralis yang bagian profundus itu menerima darah dari paha bagian profunda. Tentu saja sesuai namanya profundus ya profunda. Jadi dia itu akan mengalirkan darah dari paha bagian profunda dan akan lanjut lagi ke vena femoralis. Nih. Terus vena femoralis ini akan bergerak lagi menjadi vena iliaca eksterna. Lalu vena eksterna ini akan berlanjut lagi pada vena iliaca communis. Nanti berakhir lagi ke vena cava inferior. Vena cava inferior itu lebih ke atas lagi. Terus materi selanjutnya aku akan membahas mengenai plexus brachialis. Jadi plexus brachialis itu apa? Oke, jadi plexus brachialis itu adalah suatu rangkaian saraf yang berasal dari sumsum tulang belakang bagian leher. Kemudian dia itu menuruni leher, memasuki kanal cervix, cervix axilar serta memasuki area axillaris. Terus rangkaian saraf ini tuh bertanggung jawab dalam sensasi, fungsi sensorik, dan juga fungsi motorik dari lengan, tangan, sama jari gitu. Nah ini dia penjelasannya. Jadi penjelasan dalam pembagian plexus brachialis itu ada ramus atau root, terus trunks, sama divisi, cord, sama nervus. Jadi pada roots ini ada asal-asalan juga. Ini ada asal dari C5, C6, C7, C8, sama terus satu. Nah jadi pada roots ini terbagi menjadi bagian yang lebih ini bagian ini medial, ini bagian superior dan inferior. Jadi kalau bagian superior itu ada berasal dari C5 sama C6. Terus yang bagian arus yang ramus yang bagian medial ini asal dari C7 sama yang inferiornya dari C8 sama C1. Terus kalau terus nanti dia bercabang lagi menjadi memasuki trunks. Nah, pada trunks ini itu menjadi satu lagi. Nah, jadi pada trunks superior ini bersatu dari root C5, root C6 menjadi trunks superior. Terus ini ada trunks middle itu asalnya tetap jadi dari C7 sama trunks inferior jadi persatuan dari Eee, cabang dari C8 sama C1. Terus divisi, kita masuk ke divisi. Nah, pada divisi ini itu asalnya juga percabangan dari trunks. Jadi pada, divisi yang dari trunks superior ini terbagi menjadi divisi anterior sama posterior. Divisi selanjutnya ada berasal dari divisi medial. Nah, pada divisi ada trunks medial, itu divisinya terbagi menjadi 2, bagian anterior sama posterior. Jadi kalau divisi ini terbaginya menjadi anterior sama posterior. Terus divisi selanjutnya berasal dari trunkus inferior itu divisinya dari posterior anterior. Nah, pada bagian yang divisi posterior ini akan beranastomose lagi pada bagian korda. Nah, pada bagian korda semua bagian posterior itu menjadi anastomose atau menjadi satu lagi. Terus pada korda yang pertama dari divisi anterior anterior ini menjadi satu lagi menjadi korda lateral. Terus pada ini ada korda medial. Itu persatuan dari peranjutan dari divisi anterior. Terus aku akan bahas mengenai penjelarannya. Jadi penjelaran cabang nervus itu menjadi pertama ada 3 cabang dari ramus. Yang kita bahas dari ramus dulu. Jadi pada ramus ini ada 3 cabang nervus, yaitu nervus dorsalis scapula dari ramus C5 ini. Itu adalah ada nervus dorsalis scapula dari ramus C5. Terus dia tuh menginervasi apa? Dia tuh menginervasi dari musculus rhomboideus major et minor. Terus ada musculus servator scapula juga. Terus ada selanjutnya ada nervus subclavius. Nah, nervus subclavius ini cabangnya dari C5 sama C6 ini. C5 sama C6. Dia tuh menginnervasi dari musculus subclavius. Terus ada nervus thoracius longus. Dia itu asal dari C5, C6 sama C7 ini. Hmm, kan menyatu nanti. Dan udah dia itu akan menginnervasi dari musculus serratus anterior. Nah, terus nanti ada satu cabang dari truncusnya ini. Nih, itu namanya nervus nervus supraspinatus. Dia itu akan menginnervasi dari musculus supraspinatus sama musculus infraspinatus. Terus selanjutnya ada cabang dari fasciculus lateral. Nanti itu ada nervus pectoralis lateralis itu penginervasi dari musculus pectoralis major sama musculus pectoralis minor.
Habis itu ada cabang dari fasciculus medialis. Nah, ini ada nervus pectoralis medialis itu cabang dari yang ini, C8 sama T1. Jadi itu menginnervasi dari musculus pectoralis major sama musculus pectoralis minor. Terus juga ada nervus cutaneus brachii-medialis. Jadi dia menginnervasi dari bagian kulit sisi bagian medial lengan atas. Sesuai namanya brachii-medialis. Jadi brachii lengan atas. Terus ada nervus cutaneus antebrachii. Sesuai namanya lagi. Jadi ada antebrachii. Jadi dia itu akan menginnervasi dari kulit sisi medial lengan bawah. Terus cabang dari fasciculus posterior. Jadi cabang dari fasciculus posterior itu ada nervus scapularis superior. Itu akan menginnervasi dari musculus subscapularis. Terus ada nervus dorsalis menginnervasi dari musculus latissimus dorsi. Terus ada nervus subscapularis inferior. Itu akan menginnervasi dari musculus subscapularis sama musculus teres minor. Terus selanjutnya adalah fungsi motorik. Nah, pada fungsi motorik ini ada beberapa fungsi, salah satunya ada fungsi flexor. Itu fungsi flexor akan difungsikan oleh musculus biceps brachii, musculus brachialis, musculus coracobrachialis, sama musculus pronator teres. Sama fungsi sebagai extensor. Nah, fungsi extensor difungsikan oleh 4 musculus, ada musculus triceps brachii, musculus anconeus, sama musculus supinator adductor, sama musculus deltoideus. Terus fungsi selanjutnya, fungsi aduktor itu difungsikan oleh musculus teres major sama musculus latissimus dorsi. Terus sebagai abduktor, fungsi abduktor oleh musculus deltoideus. Kalau selanjutnya ada rotator eksternal. Jadi rotator eksternal ini akan difungsikan oleh musculus infraspinatus dan musculus teres minor. Selanjutnya ada rotator internal. Itu difungsikan oleh musculus deltoideus. Terus akan membawakan materi lagi mengenai musculus regiodorsum. Jadi musculus regiodorsum itu penyusunnya ada musculus trapezius, musculus latissimus dorsi, musculus rhomboideus mayor, musculus rhomboideus minor, sama musculus levator scapula. Jadi kalau kamu mau menghafalkan tips menghafalkan lebih mudah itu gimana? Ini aku mau menentukan dulu. Jadi ini dia musculus levator scapula ini. Ya, itu letaknya lebih kalau kita lihat ini kan tampak posterior kan. Ini gambar tampak posterior. Jadi pada musculus levator scapula itu kan tampaknya lebih ke medial sama lebih ke superior. Jadi letaknya lebih tengah dan juga paling atas. Jadi musculus levator scapula itu bentuknya paling puncak seperti ini. Pada paling puncak. Terus musculus rhomboideus minor. Musculus rhomboideus minor sama mayor. Sesuai namanya kan, musculus rhomboideus mayor. Mayor itu berarti lebih besar daripada musculus rhomboideus minor. Jadi letaknya jadi ukurannya lebih besar sama musculus trapezius. Jadi trapezius itu bentuknya seperti persegi. Sebenarnya nggak bentuk persegi bersih banget. Jadi dia tuh kalau dibandingkan sama muskulus yang sini yang lain-lain kan, itu bentuknya seperti trapezius atau lebih persegi gitu loh. Jadi kalau aku menghafalkan gitu. Jadi ya dari namanya sendiri, jadi trapezius persegi gitu. Terus ada musculus latissimus dorsi. Jadi musculus latissimus dorsi ini letaknya letaknya paling inferior, paling bawah. Terus juga letaknya beda, bentuknya beda. Jadi kayak itu paling jadi kayak kipas. Tuh, besar juga ya ukurannya. Itu juga bentuknya juga melayang. Latissimus dorsi itu. Gitu sih kalau aku. Terus untuk origo insersionya ini dia ini origonya juga macam-macam, insersinya macam-macam sama invasi. Mulai dari musculus trapezius dia berorigo pada processus spinosus VC ke-8 sama vertebrus thoracica ke-12. Dia berinsersi pada sepertiga lateral clavicula, acromion sama spina scapula. Terus diinervasi oleh nervus accessorius. Itu adalah nervus ke-12. Terus ada musculus latissimus dorsi. Nah, itu berorigo pada proses spinosus vertebra thoracica nomor 8 hingga vertebra lumbalis 5. Terus dia berinsersi pada sulcus intertubercularis humeri. Dia diinervasi oleh nervus thoraco dorsalis. Terus musculus rhomboideus. Dia berorigo pada proses spinosus vertebra thoracica kedua hingga kelima. Terus dia berinsersi pada margo medialis scapula serta diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Terus selanjutnya ada musculus rhomboideus minor. Dia berorigo pada proses spinosus VC ke-8, ke-7 hingga ke
vertebra thoracica ke satu. Terus dia berinsersi pada margo medialis dari os scapula itu. Lalu diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Lalu musculus berikutnya ada musculus levator scapula berorigin pada processus transversus BC1 hingga ke VC ke 4. Berinsersi pada margo medialis dari os scapula. Lalu diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Dulu akan membawakan materi juga mengenai wing scapula. Jadi kita akan membahas mengenai musculus dari deltoideus. Jadi muskulusnya itu letaknya pada berorigo ini. Dia itu banyak kan berinsersi pada os scapula kan. Jadi kita tuh bakal membahas mengenai apa itu wing scapula. Jadi wing scapula itu apaan sih? Nah, istilah wing scapula itu juga nama lainnya adalah scapula lata. Itu adalah suatu otot kondisi klinis di mana otot-otot skapula itu kondisinya lemah atau lumpuh. Nah, akibatnya apa? Akibatnya itu eee, jadi skapulanya itu akan, eee, tidak stabil itu loh. Jadi fungsi-fungsi dari musculus deltoid pada regoidorsum itu adalah fungsinya itu apa? Jadi salah satu fungsinya itu menstabilkan dari os scapula itu sendiri. Terus os scapula aku akan mungkin kembali lagi ya. Eee, jadi musculus rigidosum tuh apa sih fungsinya? Jadi musculus rigidosum tuh fungsinya untuk lebih ke menstabilkan pada os-os bagian dorsum gitu loh, guys. Tadi di sini kan ada musculus, ada os scapulanya gitu loh. Nah, pada wing scapula ini akibatnya batas-batas medial dari lateral dari scapula itu akan menonjol keluar dari belakang dan bentuknya itu seperti sayap, makanya namanya wings gitu loh. Nah, ini tuh gambarannya. Jadi ketika otot-otot dari, muskulus bagian dorsum itu lemah, jadi tulangnya itu jadi nggak stabil kan, nih lihat. Ini nama ini nih. Jadi beda, jadi beda kan sama ini. Ini bentuk normal, ini yang sudah abnormal gitu, guys. Sebenarnya itu aja. Oke. Jadi penjelasan aku itu aja dari aku. Sekian. Kebayang makan nasi sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.